Film ini dimulai dengan adegan seorang pria yang baru pulang ke kosannya setelah pergi pesta-pesta. Ketika ia hendak mengambil sesuatu di atas rak, lehernya tiba-tiba tersangkut di sebuah jebakan tali. Ternyata, jebakan tersebut dipasang oleh seorang pembunuh bayaran bernama Mike Fallon yang ditugaskan membunuh si pria itu. An accident, or in this case, it's 20. Setelah tugasnya beres, ia lalu pergi ke sebuah kafe untuk laporan tugas pembunuhannya serta bercengkrama dengan sesama paguyuban pembunuh bayaran lainnya. Di sana, ia bertemu dengan Cliff, si besar spesialis pembunuh dengan kapak. Lalu, ada Pete, spesialis pembunuh dengan racun-racun mematikan. Ada juga Mick and Mac, pembunuh bayaran yang dulunya mantan tentara yang amat terlatih. Selanjutnya, ada juga si cewek bernama Jane. Walaupun cantik dan menggemaskan, tapi ia benar-benar mematikan. Selain itu, ada juga Fred yang banyak tingkah dan spesialis pembunuhan aneh. Lalu, ada Big Ray, si ketua paguyuban pembunuh bayaran dan bos dari semua pembunuh bayaran. Terakhir, ada juga si Milton, sang informan. Jadi, Milton ini yang memberikan perintah kepada semua pembunuh bayaran. Status si Milton ini suci dan tidak boleh dihajar oleh semua pembunuh. Singkat cerita, Mike lalu ngobrol dengan Milton untuk membahas target selanjutnya yang harus ia bunuh. Lalu, Mike ditampilkan sudah standby di pinggir jalan dengan snipernya untuk menghabisi sang target. Saat si target lewat, ia membunuhnya dengan menembak ban mobil yang kebetulan lewat. Si target pun tewas kejepit. Setelahnya, Mike pun pulang ke rumahnya. Di rumah, Mike bersantai-santai dengan memukul samsak dan rebahan. Tiba-tiba, ia ditelepon Milton karena ia dapat target baru. Target Mike selanjutnya adalah seorang vokalis band black metal yang kala itu sedang tampil di sebuah kafe. Tanpa Fafifu, Mike langsung mengkonsletkan listrik di kafe itu dan membuat si vokalis yang sedang pegang mic mati kesetrum di depan para penonton. Beres dari kafe itu, Mike lalu pergi dengan motornya saat secara tiba-tiba ada seseorang yang menyerang dan berusaha membunuhnya. Terjadilah pertarungan sengit antara Mike dan orang berhelm kuning itu. Dengan susah payah, Mike berhasil mengalahkan orang tersebut. Mike lalu menelpon Milton dan bertanya siapa yang barusan mencoba untuk membunuhnya. Milton ternyata juga tidak tahu dan berjanji akan mencoba mencari tahu. Saat di rumah, Mike tiba-tiba ditelepon oleh seorang bernama Charlie yang mengatakan bahwa mantan kekasihnya yang bernama Beth telah dibunuh. Charlie juga memberitahu Beth saat itu tengah hamil. Di pemakaman Beth, Mike bertanya pada Charlie siapa yang membunuhnya. Ternyata Charlie ini adalah pacar sama jenisnya Beth setelah putus dari Mike. Charlie ternyata juga nggak tahu siapa pelaku pembunuhan Beth. Mike lalu bertekad mencari tahu dalang pembunuhan mantan kekasihnya itu. Saat di TKP, Mike mencoba menganalisis siapa yang membunuh Beth dengan barang bukti yang ia temukan. Mike menduga Beth dibunuh oleh seorang pembunuh profesional karena jejak yang ditinggalkan terlalu rapi. Ia langsung curiga pada Mick and Mac, si duo tentara pembunuh. Mike lalu nyamperin si Mick and Mac untuk minta pertanggungjawaban. Di sana terjadi perkelahian tidak seimbang antara Mike dan dua tentara pembunuh itu. Si Mike berhasil mengalahkan dua tentara itu. Lalu, Mike menjelaskan bahwa Beth dibunuh atas permintaan seorang klien melalui perintah Milton. Mike yang marah mendatangi kafe paguyuban pembunuh dan mencoba bertanya pada Milton siapa klien yang meminta untuk membunuh Beth. Kayaknya si Mike ini tipikal orang yang susah move on ya. BTW, adakah dari kalian yang susah move on dari pacar kalian? Kenapa susah move on? Coba tulis di bawah, siapa tahu kita bisa kasih solusi. Bukannya ketemu dengan Milton, Mike malah dihalangi oleh Big Ray yang menghalanginya bertemu dengan Milton. Big Ray bilang pada Mike kalau urusan yang sudah, ya udahlah, gak usah diurusin lagi. Akhirnya, Mike dengan berat hati gak bisa bertemu dengan Milton. Film lalu flashback saat Mike berusia 12 tahun. Mike saat itu adalah bocah culun yang menjadi langganan bully teman-temannya. Saat itu, Mike sedang ngumpet dari kejaran teman-temannya. Ia melihat Big Ray yang sedang beraksi untuk membunuh targetnya. Gak cuma sekali, ternyata Mike juga beberapa kali melihat Big Ray melakukan aksi kejahatan dan berhasil merekamnya. Akhirnya, Mike disamperin si Big Ray dan meminta tolong untuk melindunginya dari bully teman-temannya. Singkat cerita, Big Ray mendidik Mike untuk dilatih menjadi seorang pembunuh bayaran. Oleh Big Ray, Mike lalu diajari ilmu bela diri, fisika, kimia, astronomi, memasak, dan hal-hal yang lainnya yang diperlukan untuk menjadi seorang pembunuh bayaran yang menjadi profesinya sampai ia dewasa. Scene lalu balik ke masa sekarang. Mike yang masih mencari-cari siapa pembunuh Beth mencoba datang ke apartemen Charlie.
Saat sedang wawancara si Charlie, tiba-tiba datang si Cliff sang kapak yang entah karena perintah siapa mencoba menyerang Charlie dan Mike. Cliff berusaha menyerang mereka berdua dengan kapaknya seolah ia adalah Balmond yang siap mencet skill ultinya. Walaupun badannya besar dan sangar, Cliff gak berhasil mengalahkan Mike dan malah mati tertusuk kapaknya sendiri. Sebelum mati, Cliff bilang bahwa ia dapat perintah dari Milton. Mike yang marah langsung nyamperin Milton yang sedang pijat refleksi. Mike langsung minta penjelasan, gak peduli tentang aturan yang melarang untuk menghajar Milton. Dari penjelasan Milton, Mike mendapatkan nama seorang akuntan bernama Leonard Ken. Mike lalu langsung mencari si Ken. Di tempat lain, Big Ray mengadakan rapat dadakan membahas kekacauan yang terjadi akibat ulah Mike. Setelah berunding, Big Ray memutuskan untuk menyingkirkan Mike yang sudah membelot dari paguyuban tersebut. Scene lalu beralih ke Mike yang berhasil menemukan Leonard Ken yang diduga memberi perintah membunuh Beth. Setelah mewawancarai si Ken, Mike mendapatkan nama Atal Zim, seorang petinggi dari perusahaan pancake yang memberi perintah langsung untuk membunuh Beth. Saat sedang asik wawancara, tiba-tiba lokasi mereka digeruduk oleh Mick and Mac di tentara pembunuh. Mereka berhasil menembak Ken sedangkan Mike berhasil kabur. Pertarungan sengit pun terjadi. Walaupun sempat kesulitan, Mike yang merupakan tokoh utama sudah pasti mampu mengalahkan dua tentara pembunuh itu. Mereka pun akhirnya terbunuh. Belum sempat melangkah jauh, Mike sudah dihalangi si Pete yang mencoba membunuhnya. Tapi dengan sekali pukul, Pete berhasil ditumbangkan dan mati terjatuh. Ternyata pas mau keluar, Mike udah ditungguin sama Fred. Kirain Fred bakal memberikan perlawanan berarti, ternyata sama aja kayak si Pete yang dikalahkan dengan sekali pukul. Setelah itu, Mike dengan motor dan atribut ojek online-nya langsung beranjak ke tempat Atal Zim yang memerintahkan pembunuhan si Beth. Sesampainya di sana, Mike sudah ditunggu oleh Jane yang ditugaskan untuk menjaga si Atal Zim. Mau gak mau, Mike harus mengalahkan si Jane untuk membunuh si Atal Zim. Terjadilah pertarungan sengit antara Mike yang hanya tangan kosong dengan Jane yang dibekali katana super tajam. Walaupun Jane cuma cewek, tapi dia bisa mengimbangi Mike yang ahli bela diri. Dengan susah payah, akhirnya Mike berhasil menusuk katana ke perut Jane. Dan akhirnya Jane pun mati. Mike pun berhasil menemui Atal Zim yang cuma bisa memohon ampun dan mengaku memerintahkan untuk membunuh si Beth. Tanpa basa-basi, Mike pun menebas kepala Atal Zim dan berhasil membalaskan dendam Beth. Thanks. Di kafe, Mike disambut oleh Big Ray dan Milton yang marah-marah minta penjelasan. Dari ulahnya, membunuh semua anggota paguyuban pembunuhan bayaran. Milton yang pura-pura nggak tahu masih mencoba memojokkan Mike. Namun, Mike punya bukti berupa rekaman percakapan Milton yang menyuruh anak buah yang lain untuk membunuh si Mike. Melihat barang bukti itu, Milton cuma bisa minta maaf sambil mohon ampun. Big Ray yang merasa dihianati memukul Milton sampai babak belur. Singkat cerita, Mike lalu memberikan sebuah hansaplas dan teh kepada Milton sebagai permintaan maafnya. Pas habis minum teh, tiba-tiba Milton kejang-kejang. Ternyata teh itu adalah teh Pete yang sudah diberi racun dan Milton pun akhirnya tewas. Setelah itu, Big Ray yang marah karena paguyuban pembunuhannya sudah hancur mencoba membunuh Mike. Namun, karena masih sayang sama anak didiknya, Big Ray akhirnya melepaskan Mike dan membiarkannya pergi. Mike pun pergi dengan motor dan atribut ojek online-nya dan berkendara keliling kota untuk mencari penumpang. Dan film pun berakhir. Oke, mari kita bahas film ini secara keseluruhan. Kalau dilihat dari plot serta alur cerita, film ini rada-rada nyerempet mirip film John Wick. Kurang lebih ya intinya balas dendam, melawan aturan paguyuban dan dikejar-kejar teman sendiri. Cuma kalau menurut saya, film ini punya sisi yang cukup fresh, di mana dalam beberapa adegan terselip komedi-komedi ringan yang cukup bisa mengisi keseluruhan film yang mayoritas berisi adegan action. Film ini cukup recommended dan saya beri nilai 7/10. Oke, segitu dulu aja alur cerita film untuk hari ini. Like dan komen kalau kalian suka sama filmnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam cuan.